Nabi Isa turun justru menjadi hakim bagi mereka. Untuk menghakimi, ya betul. Nah, Nabi Isa turun untuk menjadi hakim bagian terdakwa. Dia menjadi hakim bagian terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ya Kristen. Kalau yang saya pahami Bang Juma, dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iya, Ya kan? betul. Ya. Dasar pijakan penghakimannya tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 46, 47 sampai nomor 50. Itu dasar pijakannya. Makanya orang Kristen dihakimi sama dia. Karena orang Kristen melebih-lebihkan sesuatu yang Yesus tidak pernah ajarkan. Kan logikanya tadi, orang yang hidup dan yang mati. Lalu kenapa hanya orang Kristen? Karena hanya orang Kristen yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, mengatasnamakan dirinya, namanya. Matius 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar Yahudi, yang datang memakai nama Yesus, Kristen. Menyesatkan banyak orang. Saudara punya anak 3, Anda ngajak menjadi Kristen, menyembah kepada Yesus. Anak Anda 3 punya anak masing-masing 3, 9 masing-masing punya anak 3. Semakin banyak menyesatkan banyak orang. Karena Anda telah memakai nama Yesus untuk menyesatkan anak-anak sampai keturunan Anda, sampai kiamat. Bagaimana dari 2000 tahun yang lalu? Itulah yang dimaksud Yesus. Menyesatkan banyak orang pakai namaku. Nabi Muhammad datang untuk meluruskan ajaran beliau yang sudah dibengkokkan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Isa akan datang untuk kedua kalinya meluruskan ajarannya yang sudah dibengkokkan oleh orang-orang Kristen. Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Islam tidak mungkin. Satu-satunya kelompok adalah Kristen. Siap-siap diusir. Datang nanti menghakimi. Itulah saudara yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mempersesatkan kalian. Kalian dihakimi. Itulah dia datang sebagai hakim. Makanya dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 116, ayat 117, Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah engkau yang mengajar orang-orang ini menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan, tidak. Maha suci engkau, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yesus mengatakan itu di mana? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, Kristen memakai nama Yesus, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, memakai nama Yesus, ibadah minggu, memakai nama Yesus, melakukan hal-hal penyembahan terhadap Yesus, memakai nama Yesus, melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Di situ ya, Bang Juma ya. Yang saya lupa ayatnya di mana. Saya lupa ya. Tapi mungkin Bang Edis lebih pintar dari saya. Yang datangnya Tuhan Yesus itu bukan apa yang dimakan itu menjadi haram. Artinya tadi loh, bukan apa, tapi apa yang keluar. Misalnya saya caci maki orang, saya hina orang, itu yang haram, bukan apa yang saya makan. Yang saya makan itu sudah halal. Yang ada binatang di muka bumi ini silakan makan, itu boleh. Tapi ada ayat itu, cuma saya lupa. Matius 12 dan Matius 15, ketika Yesus dan muridnya memetik gandum, lalu ada juga ketika Yesus makan, lalu ditegur sama orang-orang ahli Torah, lalu Yesus mengatakan, Yesus,
kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Kenapa murid-muridmu meninggalkan adat istiadat nenek moyang kita? Ya. Kata Yesus, Bu, dengarlah, kata dia, bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi apa yang keluar. Nah, orang Kristen mentafsirkan itu babi, Bang. Padahal murid-murid Yesus tidak ada di meja mereka itu babi. Orang Yahudi dari Abraham, dari Musa alaihissalam sampai kepada mereka tidak ada yang makan babi. Yang ditegur di situ, kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Makan apa? Makan gandum, bukan makan babi. Tapi Kristen dasar pemakan babi, dia mentafsirkan hal tersebut dengan mengatakan, itu buktinya bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Kalau begitu narkoba boleh dong, daging manusia boleh dong. Kan bukan yang masuk, tapi yang keluar. Ditafsirkan sembrono pernyataan Yesus. Padahal yang dimaksud di sana, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Yesus mengatakan, oh, tidak perlu cuci tangan. Bukan yang masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar. Bukan babi. Tidak ada hubungannya dengan babi di situ. Babi tetap aja haram. Di mana Yesus mengatakan babi tetap haram? Di dalam Lukas 16:17 Yesus berkata apa? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Coba aja Anda hilangkan haramnya babi. Kata Yesus, Anda menempati tempat terhina. Tempat terhina itu di mana? Neraka. Itu kata Yesus. Apakah Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang terkecil? Yes, bukan hanya terkecil, tapi semua Taurat dibatalkan. Mana dalilnya? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Memang gitu aja Bang Juma. Bang Juma memang saya akui hebat lah. Ya. Kira-kira yang masukan Bang Juma ke saya supaya nanti jangan agama keturunan seperti apa? Apa yang harus saya pahami? Coba supaya lebih enak. Artinya kita diskusi juga ada manfaatnya, gitu ya? Setuju nggak? Ya kan? Yuk. Jadi dari Bang Juma, karena begini ya, Bang Juma, saya sering mendengar khotbah Abdul Latif. Bapak tahu ya. Dia bilang, jangan pernah kita lebih paham agama orang lain daripada agama kita. Agama kita aja yang kita pahami. Kan gitu ya. Nah, berdasarkan judul tadi, menurut Bang Juma, saya harus ikut apa? Ya, baik. Jadi gini, Bung, agama saya mengajarkan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kan perintah. Manusia kan saudara kami Kristen, maka kami menyeru. Menyeru itu artinya sampaikan. Nah, di Kristen ada amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 19, Matius 5, Matius 28 nomor 19. Islam tidak, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, itu enggak ada. Tapi dikatakan, serulah, sampaikanlah manusia agar menuju kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu, dengan kebenaran, dengan cara yang baik. Seru mereka, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu telah ditumpahkan oleh Tuhan. Barang siapa yang mau beriman silakan, yang mau kufur juga silakan, la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Nah, sekarang Anda bertanya, bagaimana cara saya kemudian melangkah ketika saya ingin sampai kepada kebenaran itu? Di dalam KPR Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23 dikatakan begini, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Berarti ada nabi yang datang setelah Yesus yang sama seperti Nabi Musa. Yang bila mana kita tidak mendengarkan nabi tersebut,
maka akan dibasmi. Satu. Yang kedua, Yesus selama penginjilan dia tidak pernah mengatakan Shema Bani Adam. Selamanya Bani Israel. Aku diutus untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad seruannya, ya Bani Adam, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai seluruh keturunan Adam. Berarti Yesus ini diutus untuk kaumnya Bani Israel. Ada yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk semua manusia. Kenapa ditolak? Anda mengharap keselamatan dari Yesus, tapi tertulis di Bible mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namanya. Ada di dalam Al-Quran dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka hendak dosa-dosanya diampuni, dihapuskan, ditebuskan, ditiadakan dosa-dosanya, perintahkan, minta kepada mereka untuk mengikuti engkau, maka aku Tuhan akan mencintainya, dan akulah Tuhan yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Clear. Jadi kita nggak butuh korban. Tidak butuh korban Tuhan turun mati segala macam, enggak. Cukup mengikuti Nabi Muhammad, percaya kepada dia untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, jangan menyekutukan dengan makhluk, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Kalau dosa kita dihapuskan dan kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi, apakah kita masih butuh sesuatu selain itu? Surga sudah pasti bagian kita, karena kita dicintai sang pemilik surga. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh sang pemilik surga. Orang yang dosanya dihapuskan dan dicintai oleh sang pemilik surga, kemana perginya? Ya di surga. Ini kadang-kadang Bang Juma ya, yang saya bingung. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Latif, bukan, Abdul Somad. Saya sering nonton masalahnya ketika beliau khotbah di televisi gitu ya. Salah satunya dia bilang, ketika kita menyatakan Allahu Akbar, meskipun kita mencuri, kemudian apa gitu ya, mencuri terus bersetubuh dengan wanita lain, itu masuk surga tetap. Kok bisa? Itu artinya ini saya tidak ada bukti ya. Kalau ditanya Bang Juma nanti bukti, ya di televisi saya tonton kok. Kayak tadi Abdul Latif, orang yang saya dengar di televisi kok. Ya bukti nggak bisa. Tapi bisa dibuka siaran ulang. Baik. Ya, Bang. Kadang-kadang juga Bang Juma. Saudara, oke, Ya. baik. Saya paham, maaf. Kalau kita baca dalil 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan seluruh dosa dunia. Bahkan Paulus mengatakan apa? Di Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan akan semakin melimpah. Kan begitu. Jadi membahas tentang ceramah para ustadz, ketika dikatakan pesina masuk surga, yes. Pembunuh masuk surga, yes. Tetapi ada tetapinya. Mereka bertaubat. Mana dalilnya? At-Taghabun ayat 9. Pada hari seluruh manusia dikumpulkan, pada saat manusia dibangkitkan dari kematian, dikumpulkan. Mereka orang-orang datang membawa dosa. Namun bagi mereka yang beriman kepadaku dan beramal soleh, seluruh dosanya akan aku hapuskan. Kan Tuhan Maha Pengampun. Cuman di Islam ada satu dosa yang tidak diampuni. Dosa apa itu? Dosa menyekutukan Allah. Itu dosa yang tidak diampuni. Makanya di dalam Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 15, Tuhan mengatakan apa di sana? Jikalau ayahmu, ibumu, saudara perempuan, saudara laki-laki, istrimu, sanak familimu mengajarkan engkau untuk membujuk engkau untuk menyembah kepada Tuhan selain daripada aku, maka tanganmu sendiri yang harus membunuhnya.
Aku adalah Tuhan pencemburu. Tidak boleh ada sembahan di hadapanku selain daripada aku. Jadi seluruh dosa itu diampuni oleh Allah. Kecuali satu, dosa menyekutukannya. Makanya dalam Islam sangat ngeri orang-orang yang menyekutukan Yesus, menyekutukan Allah dengan Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu hidup kekal. Itu di imannya Islam. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Imannya Islam. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, yang ceramah tadi Ustadz kita. Kalau ada orang berzina, ada orang membunuh, merampok, mati tanpa bertaubat, apa yang terjadi? Ganjarannya apa? Masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah. Tetapi mereka tidak kekal di sana. Kenapa tidak kekal? Karena dia tidak menyekutukan penciptanya. Bukankah Tuhan itu maha adil? Menghukum manusia berdasarkan dosanya masing-masing, perbuatannya masing-masing. Bukankah manusia itu memiliki amalan baik, amalan buruk? Ketika masuk ke neraka dihapus seluruh amalan buruknya, amalan baiknya kemana? Sudah diganjar dia dengan neraka berlandaskan dengan setara dengan perbuatan dosanya, ya dibalas dong perbuatan baiknya. Maka dia diangkat berdasarkan Mazmur 66. Mazmur 6 nomor 2, dia diangkat kemudian dari surga, dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Tapi disiksa dulu, dibersihkan dulu mereka yang memiliki dosa yang tidak diampuni. Tapi umat Islam yang dihapuskan seluruh dosanya tidak mampir, langsung masuk surga tanpa mampir dulu di neraka. Ada yang mampir, yaitu dia yang memiliki dosa tidak diampuni oleh Allah, karena yaitu hak Allah. Dibersihkan di sana, setelah kudus dia diangkat dari neraka, dimasukkan kemudian ke dalam surga. Sama seperti pakaian kotor, dibersihkan dulu, lalu dirapikan, lalu disetrika, lalu dijemur dari setrika, lalu disimpan di lemari dengan rapi. Begitu juga karena Allah Maha Pencipta, menciptakan kita, menyayangi kita. Cuman satu yang menetap di neraka, yaitu orang yang mati dalam keadaan Kristen. Karena di Kristen menyembah anak orang, menyembah Yesus, di mana Yesus justru mencontohkan menyembah kepada Bapa. Siang malam dia bersungguh-sungguh berdoa sampai keringatnya seperti titik-titik darah karena menyembah kepada Tuhannya. Makanya dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Soleh dia, bukan Kristen, tapi soleh. Soleh itu Islam. Dan atas kesolehannya, wah Islam dia, Yesus soleh, maka dia kemudian diselamatkan. Jadi ketika adalah dosa yang kita lakukan tidak diampuni, berarti Tuhan menginginkan kita dibersihkan dulu. Tapi karena kita tidak menduakannya, maka Allah yang Maha Pengasih setelah membersihkan kita, diangkatnya kita dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi ingat, saudara-saudara muslim khususnya, siksaan yang paling ringan di neraka adalah para penghuninya diberikan sendal, di mana ketika mereka menggunakan sendal itu, otak di dalam mendidih seperti minyak kelapa yang sedang menggoreng. Itu yang paling ringan. Jadi kalau saudara-saudara muslim, biarlah aku bersinah, biarlah aku mencuri, tak apalah aku masuk neraka. Jangankan kepala mendidih, Anda merasakan aja dulu sakit kepala, tidak mendidih, otak Anda sudah nggak bisa goyang, nggak bisa berdiri, apalagi kepala mendidih di dalam, dan di neraka tak ada kematian. Kita merasakan dalam keadaan sadar otak mendidih, gimana siksanya tuh. Jadi orang Islam, biarlah aku bersinah, yang penting aku tidak menyekutukan Allah. Nggak boleh, nggak boleh. Kita berkata, berarti memang kau rencana untuk masuk ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi yang benar adalah bang, manusia bersinah hari ini, menangis dia bertobat, ya Rabb, ampuni aku ya Rabb. Besok habis makan makanan yang segar-segar,
saripatinya menjadi sperma, spermanya meletup-letup lagi, bersina lagi. Setelah bersina, keluar nafsu sudah terlampiaskan, bertobatlah Tuhan, betul. Begitu seterusnya. Kenapa seperti itu? Ya karena daging, sifat daging. Maka benarlah ajaran Islam setiap hari minta petunjuk. Jangan kita dulu jemaah, pastor pendeta aja, imam kita, imam ustadz ngomong ini itu tidak boleh, tidak boleh. Ada yang menjamin setelah itu dia tidak bermaksiat? Oh, tidak ada yang menjamin itu. Kenapa? Selama dia makan nasi, makan ikan, makan ayam, selama itu juga nafsunya pasti berkobar-kobar di dalam. Maka yang benar adalah ketika manusia itu selalu minta petunjuk kepada Allah. Makanya Islam setiap hari sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Itu doa umat Islam setiap sholat. Karena nggak ada yang menjamin setelah sholat kita nggak bermaksiat. Nah, yang saya herankan ini Kristen. Kenapa saya heran? Karena Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan. Di dalam Galatia 4 nomor 7 kata Paulus, engkau sekalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian ini sekarang adalah anak-anak Tuhan dan pewaris surga. Kalau orang Kristen bermaksiat, tidak dihitung hamba. Karena kenapa? Perintah di dalam Torah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini, jangan itu haram, jangan, itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Jadi kalau orang Kristen bermaksiat, ya bolehlah. Toh mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka anak-anak Tuhan. Kalau umat Islam hamba Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya, kalau Kristen bukan hamba Tuhan, lalu mereka di gereja menghambakan diri kepada siapa pada hari Minggu? Oh, ternyata Kristen bukan hamba Tuhan, tapi hamba Yesus. Salah. Yesus aja menghambakan diri kepada Tuhan, kenapa Kristen menghambakan diri kepada Yesus? Makanya kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Manggil Yesus Tuhan bermujizat, tapi Yesus mengusir. Itu bahaya, Bang. Silakan. Oke, Bang Juma. Artinya memang saya harus pelan-pelan juga ini. Kalau terlalu panjang malah ininya agak belum, harus belajar lagi lebih banyak nanti ke Bang Juma. Mungkin besok atau Insya Allah. Ya. Baik, Bang. Karena baik. Kalau Bang Juma menjelaskan pakai kayak tadi ya, pakai bahasa Arab, nggak ngerti saya itu, maksudnya nggak ngerti saya. Baik, Bang. Ya pelan-pelan saja supaya nanti lebih masuk. Jadi tidak kayak tadi ribut aja yang ada tadi diskusinya, apa yang diskusi begini. Kalau gini kan bisa saya dengar ceramah Bang Juma, kemana larinya saya bisa paham gitu. Sedikit banyaknya belum langsung paham benar ya. Saya garis bawahi, saya tanda kutip belum paham benar lah. Tetapi yang jelas saya bilang tadi ya, kalau bahasa Arab saya nggak ngerti. Saya nggak pernah belajar itu. Tapi kalau bahasa Indonesia masih loading lah gitu ya. Mungkin gitu Bang Juma, saya terima kasih. Baik, nanti jumpa baik, Abang. di pelan-pelan saja dulu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tadi di awal. Demikian Makasih, juga saya Abang. Bang Juma, saya minta maaf. Terima kasih. Masya Allah, sahabat Sultan Barakallah. Makasih ya Bang ya. Makasih Bang ya. Ya. Salam. Makasih. Salam. Salam.